Tentunya ya Al-Quran kita tahu merupakan kalam Allah, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita cintai dan kita hormati dan kita hargai. Tak boleh kita itu melakukan sebuah tindakan yang bisa yang menimbulkan seperti bentuk pelecehan atau kurang menghormati ya dan semisalnya. Maka seorang muslim berusaha bagaimana dia menjunjung tinggi ya, menghormati dan menjaga kesucian daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, bagaimana dengan kasus Bu Rini tadi yang disebutkan beliau belajar, Masya Allah, semoga Allah merahmati beliau, memberkahi beliau. Ya. Ketika belajar tahsin Al-Quran, beliau berada di bawah ya kandang burung ya, sehingga ketika membaca atau membuka mushaf Al-Quran, ya terkadang burung itu ketika makan, dia membuang sebagian sisa makannya atau terkena air ya dari minuman dia. Itu bagaimana? Pertama, coba kita usahakan terlebih dahulu mencari tempat yang lebih aman dan nyaman. Ya, memungkinkan mendapatkan sinyal. Tentunya ya mungkin luas rumah kita, atau bisa jadi ya burungnya yang dipindahkan tempatnya. Ya kan mungkin luas rumahnya, umpamanya ini ada halaman atau teras, ya. Kemudian burung di atas ini, di tengah, kita di bawahnya. Kalau begitu coba kita pindahkan dia ke samping, ke kiri ataupun ke kanan. Ya sehingga masing-masing mendapatkan kenyamanan. Si burung tetap nyaman karena berada di bawah rumah, ya, tak terkena matahari ataupun tak terkena langsung oleh hujan. Ya, kita pun ketika belajar tahsin juga aman dan nyaman. Ya, tidak ada di situ masalahnya adalah ketika kotoran ataupun bekas makanan tersebut terkena mushaf Al-Quran. Kita berusaha bagaimana bisa memuliakan Al-Quran semua mulianya, ya, semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Kita menjaga kehormatannya dan juga menjaga kesuciannya. Itulah Al-Quran yang merupakan panduan hidup kita yang kita cintai. Ya, tapi kalau memang nggak memungkinkan juga ya bagaimana lagi? Ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, ketika sudah berusaha tak memungkinkan lagi, ya kita semampu kita untuk melaksanakannya. Wallahu taala alam.